Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 kelas A1 Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran, hari tanggal Rabu 15 November 2021, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SMM. Kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Jawaban, manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasional atau tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran menjadi sangat penting dalam bisnis karena untuk memenuhi perusahaan yang semakin ketat dengan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Maka dari itu, manajemen pemasaran saat ini merupakan komponen penting dalam perusahaan dalam dunia bisnis. Nomor 2, pemasar bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan terdapat sekitar 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban, nomor 1, barang fisik merupakan bagian terbesar dari produksi dan usaha pemasaran dari kebanyakan negara. Nomor 2, jasa mencakup hasil kerja perusahaan penerbangan, hotel, sewa mobil, transportasi, pendidikan, bahkan sampai jasa-jasa tenaga profesional seperti akuntan, konsultan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nomor 3, acara khusus atau event. Pemasaran juga digunakan untuk memasarkan acara-acara khusus untuk menyebarkan kepada khalayak ramai bahwa sedang terjadi acara khusus tersebut. Sebagai contoh, pada acara olahraga seperti Liga Sepak Bola. Nomor 4, pengalaman. Dengan merangkai beberapa jasa dan barang, seseorang dapat menciptakan atau menggelar dan memasarkan pengalaman. 5, orang. Peran publik figur sudah amat penting di masyarakat kita. Hal ini membutuhkan pemasaran yang mengelola mereka sehingga mereka tetap dibutuhkan oleh masyarakat sehingga karir mereka pun akan terus berlanjut. 6, tempat. Pemasaran sangat penting dalam mempromosikan kota, negara, wilayah, provinsi, dan bangsa-bangsa. Hal itu untuk menarik turis, wisatawan, investor, dan pabrik untuk bertempat tinggal baru. Nomor 7, properti. Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud, baik itu berupa benda nyata atau fantasi. Properti itu diperjualbelikan dan itu menuntut adanya pemasaran. Nomor 8, organisasi. Organisasi baik itu komersial maupun non-komersial ini menggunakan pemasaran untuk mendorong citra publik mereka dan bersaing untuk mendapatkan khalayak dan data. Nomor 9, informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai sebuah produk. Nomor 10, gagasan. Setiap penawaran pasar mencakup suatu gagasan dasar. Soal nomor 3, coba saudara jelaskan model pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller. Jawaban, menurut Kotler dan Keller, konsep pemasaran holistik merupakan pengembangan, desain, dan pengimplementasian program pemasaran, proses serta aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat yang saling ketergantungan. Pemasaran holistik menyadari bahwa segalanya berarti dalam pemasaran dan bahwa suatu perspektif yang luas dan terintegrasi diperlukan. Soal nomor 4, jelaskan evolusi bauran pemasaran. Jawaban, manajemen pemasaran dikelompokkan dalam 4
aspek yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Keempat bauran pemasaran tersebut dapat dikenal sebagai produk, harga, tempat, dan promosi. Soal nomor 5, pemasar sebaiknya melakukan analisis secara berkala terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Jawaban. Nomor 1, memahami pelanggan. Pemasar harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta memahami apa yang mereka anggap berharga. Nomor 2, temukan peluang. Pemasar sebaiknya harus menemukan kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi di dalam pemasar yang tidak terpenuhi oleh pesaing lain untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nomor 5, selalu berinovasi. Seorang pemasar dalam memenuhi kebutuhan dan masalah pelanggan harus dengan cara yang benar-benar baru dan berbeda dengan cara yang dimiliki pesaing. Nomor 4, diferensiasi nyata. Pemasar harus memiliki eksploitasi pembeda yang unik yang tidak dapat dengan mudah ditawarkan oleh orang lain. Pertanyaan nomor 6, banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban dan dengan teori kepuasan pelanggan. Jawaban, saya setuju karena dengan perusahaan mengutamakan kepuasan pelanggan, maka perusahaan tersebut akan mendapat nilai plus dari para pelanggannya karena sudah memberikan kualitas barang atau produk atau pelayanan yang sangat mereka inginkan dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang mungkin lebih besar ataupun banyak karena perusahaan sudah berhasil memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Nomor 7, soal nomor 7, menurut Philip Kotler 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban. Nomor 1, sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat dan pada pelanggan customer centered memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya untuk menyampaikan keluhan dan saran, misalnya melalui kotak saran atau komentar dan sebagainya. Nomor 2, survei kepuasan pelanggan. Metode ini dapat dilakukan melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. Nomor 3, ghost shopping. Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensi produk perusahaan pesaing, lalu menyampaikan terutama mengenai keluhan dan kelemahan produk perusahaan pesaing. Nomor 4, lost customer analysis. Perusahaan menghubungi kembali pelanggannya yang sudah berhenti membeli dan beralih pemasok. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya hal tersebut. Soal nomor 8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Probability Analysis atau CPA menurut Mowen 2000.872. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban. 1. Mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi customer, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Nomor 2, cara menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, sedangkan customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Nomor 3, menganalisa dan mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu beberapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Nomor 9, silahkan buka link ini. Siapa pembicara yang dalam video itu
Dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana? Sebutkan dan jelaskan mengenai teritori mengenai manajemen pemasaran. Jawaban: nama pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMM. Beliau berasal dari Surakarta dan mengajar sebagai dosen di Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Pemasaran. Teori manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, merupakan penerapan dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang saling menguntungkan dan membeli saran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Soal nomor 10. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS Manajemen Pemasaran 1. Jawaban: nomor 1. Menjawab soal latihan mengenai pengertian manajemen pemasaran dan konsep manajemen pemasaran. Nomor 2. Meringkas bab 2 buku manajemen pemasaran. Nomor 3. Meringkas bab 3 buku manajemen pemasaran. Nah, sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.